Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan pada perkuliahan sebelumnya minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan present tense dan past tense. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi kuliah future tense dan past future tense, perlu saya sampaikan sekali lagi buat adik-adik mahasiswa bahwa nanti belajar bahasa Inggris ini sangat ditentukan oleh adanya minat dan kemauan. Jadi tanpa adanya minat dan kemauan, tentu nanti akan agak sulit untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, kalau adik-adik sudah memiliki minat dan kemauan, adik-adik bisa kemudian belajar secara mandiri, kemudian bisa browsing ya, banyak di materi di internet, mulai dari gramatikal, kemudian tenses, kemudian basic English, bahkan sampai ke advanced English. Jadi nanti silakan belajarnya itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang kemampuannya masih pada tingkatan dasar, basic level. Jangan langsung nanti mempelajari bahasa Inggrisnya yang tingkatan advanced level, karena nanti akan jenuh dan membosankan. Kalau yang sudah berada pada tingkatan advanced level, silakan nanti memilih materi-materi sesuai dengan tingkatan yang advanced level. Demikian juga nanti kita akan juga bisa mencoba ya beberapa tes-tes bahasa Inggris seperti tes TOEFL, itu juga bisa ada contoh-contohnya secara online. Saya akan lanjutkan dengan materi future tense. Jadi kita akan membahas adalah waktu yang akan datang. Dari future tense ini sama dengan pada pertemuan sebelumnya, baik present tense maupun past tense, itu ada 4 jenis dari future tense. Jadi mulai dari simple future tense, kemudian future continuous tense, yang ketiga adalah future perfect tense, yang keempat adalah future perfect continuous tense. Kita akan mulai dengan simple future tense. Jadi rumusan dari simple future tense, yang pertama kalau subjeknya I, we, plus soul plus infinitive. Kemudian yang kedua, you, they, he, she, it, plus will, plus infinitive. Jadi infinitive itu adalah kata kerja dasar. Jadi setelah soul, setelah will, itu akan diikuti oleh infinitive. Kegunaan dari future tense yang pertama adalah dipakai untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi contohnya adalah dia akan mengirimkan surat. He will post the letter. He will post the letter. Saya akan pergi ke Sydney besok. I shall go to Sydney tomorrow. Atau I will go to Sydney tomorrow. Selanjutnya adalah dipakai untuk membuat suatu janji pada waktu yang akan datang. He will meet you by 10. Jadi dia akan
menjumpaimu menjelang pukul 10. He will meet you by 10 o'clock. Dia akan membantumu besok. She will help you tomorrow. She will help you tomorrow. Nah, itu adalah yang dipakai untuk membuat suatu janji pada waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah dipakai untuk menunjukkan suatu syarat misalnya. Dia akan memberimu sebuah buku jika kamu pergi dengannya. He will give you a book if you go with him. He will give you a book if you go with him. Selanjutnya, yang keempat, dipakai untuk memohon pada seorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ini adalah cara untuk meminta bantuan seseorang secara halus. Jadi misalnya, tolong ambilkan saya buku itu. Jadi secara halus bisa dipergunakan kata will you please help me to get the book? Will you please help me to get the book? Jadi ini merupakan permohonan sampaikan kepada seorang dalam bahasa yang halus. Kalau misalnya dalam satu conversation dengan teman, mungkin tidak perlu menggunakan kata berbahasa halus seperti ini ya. Get the book for me please. Jadi itu misalnya kalau dengan teman. Tapi kalau kita ingin minta bantuan, maaf, secara formal pada orang lain, jadi kita selalu menggunakan will you please. Jadi, will you please help me to get the book? Baik, selanjutnya adalah future continuous tense. Dipakai untuk menunjukkan suatu perbuatan yang kira-kira akan sedang terjadi. Jadi rumusnya itu adalah subject plus shall or will plus be plus present participle. Jadi nanti di sini Anda ingat bahwa ketika dia sudah berisi continuous tense, berarti dia akan menggunakan present participle atau bentuk ing form. Beberapa contoh kalimat, saya akan sedang bekerja pada pukul 9 besok pagi. Jadi seandainya ada seorang yang menanyakan, kira-kira kamu sekitar pukul 9 besok pagi itu ada kegiatan apa? Jadi saya akan sedang bekerja pada pukul 9 besok pagi. I shall be working at 9 o'clock tomorrow morning. I shall be working at 9 o'clock tomorrow morning. Tahun depan, pada waktu ini, dia akan sedang mengadakan perjalanan di Jepang. At this time next year, he will be traveling in Japan. At this time next year, he will be traveling in Japan. Selanjutnya yang berikutnya yaitu future perfect tense. Dipakai untuk menyatakan perbuatan yang sudah dimulai pada waktu lampau dan segera akan selesai pada waktu yang akan datang. Jadi rumusnya bisa menggunakan subject plus shall or will plus have plus past participle.
Jadi contohnya di sini, John akan selesai mengerjakan pekerjaannya menjelang akhir minggu ini. John will have done his work by the end of this week. John will have done his work by the end of this week. Contoh berikutnya, menjelang minggu depan, saya akan selesai membaca buku ini. By next week, I shall have read this book. By next week, I shall have read this book. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa setelah have, itu selalu diikuti oleh bentuk kata kerja ketiga. Seperti do, did, done. Jadi bentuk kata kerja pertamanya adalah do, kata kerja keduanya adalah did, kata kerja ketiganya adalah done. Sedangkan read, read, read. Jadi bentuk kata kerja pertamanya adalah read, keduanya adalah read, ketiganya adalah read. Berikutnya adalah future perfect continuous tense. Jadi di sana ada perfect, berarti ada menggunakan have atau has. Ada continuous, berarti ada menggunakan ing form. Kita langsung pada rumusannya. Jadi rumusan dari future perfect continuous tense, yaitu yang pertama subject plus shall or will plus have plus been plus present participle. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Menjelang akhir tahun ini, kami akan sudah mempelajari bahasa Inggris selama 3 tahun. Jadi mungkin masih akan mempelajarinya terus. By the end of this year, we shall have been studying English for 3 years. By the end of this year, we shall have been studying English for 3 years. Baik, contoh berikutnya. Menjelang hari Natal, saya akan sudah bekerja di kantor ini selama 5 tahun. Jadi mungkin dia masih akan bekerja terus. By Christmas, I shall have been working at this office for 5 years. By Christmas, I shall have been working at this office for 5 years. Baik, ini adalah merupakan materi tenses yang terakhir ya. Perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi di internet itu bisa Anda mencari materi terkait dengan tenses ini ada sangat banyak ya. Sangat banyak buku ataupun bisa Anda cari di Google Search, bisa juga Anda cari lewat YouTube. Jadi ada banyak sekali materi-materi terkait dengan tenses. Silakan itu nanti dipelajari secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan tenses saudara. Jadi adik-adik bisa jadi juga nantinya carilah materi pembelajaran tenses di internet yang dirasakan mudah untuk dimengerti. Jadi setiap orang mungkin
berbeda-beda ya kemampuannya. Jadi yang bentuk yang pertama dari past future tense adalah yang pertama past future tense. Yang kedua adalah past future continuous tense. Yang ketiga adalah past future perfect tense. Yang keempat adalah past future perfect continuous tense. Jadi kita lihat bahwa ini jenisnya ini hampir sama ya dengan jenis-jenis tenses yang sebelumnya. Selalu ada bentuk yang past, kemudian continuous, kemudian perfect, kemudian yang future perfect continuous tense. Yang pertama adalah past future tense, di mana subjeknya adalah yang pertama subjek plus should or would plus infinitive. Jadi karena ini bentuk past future, shall menjadi should, will menjadi would. Jadi subjek plus should or would plus infinitive. Sekali lagi, infinitive adalah kata kerja dasar. Contoh kalimatnya, yang pertama menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu lampau. Jadi misalnya, dia akan membeli sebuah mobil sehari sebelumnya. He would buy a car the previous day. He would buy a car the previous day. Dia akan datang jika kamu mengundangnya. Jadi ini dalam hal ini bahwa dia itu tidak datang. Tapi dia akan datang jika kamu mengundangnya. Jadi misalnya Anda memiliki sebuah pesta, Anda tidak mengundang seorang teman Anda. Jadi teman Anda yang lainnya menyampaikan bahwa dia akan datang jika kamu mengundangnya. He would come if you invite him. He would come if you invite him. Nah, yang kedua adalah past future continuous tense. Jadi di sini kalau bentuk past future berarti seperti tadi, shall menjadi should, will menjadi would. Ada continuousnya berarti ada present participle. Jadi bentuk kata kerja ing form. Nah, ini contohnya. Dipakai untuk menyatakan perbuatan yang akan sedang dilakukan pada waktu lampau. Saya akan sedang menempuh ujian hari berikutnya pada waktu ini. I should be taking an examination at this time the following day. I should be taking an examination at this time the following day. Nah, selanjutnya bentuk yang ketiga yaitu past future perfect tense, di mana rumusnya adalah subject plus should or would plus have plus past participle. Jadi selalu kita ingat bahwa setelah have pasti diikuti oleh past participle. Jadi bentuk
kata kerja yang ketiga. Misalnya adalah dipakai untuk menyatakan pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Jadi dia berandai-andai. Misalnya, dia akan sudah tamat sekolah seandainya dia telah belajar dengan giat. Namun dalam kenyataannya sekarang ini dia tidak lulus karena dia tidak belajar dengan giat. He would have graduated if he had studied hard. He would have graduated if he had studied hard. Jadi kita lihat yang kalimat yang pertama, jadi dia seharusnya sudah tamat. He would have graduated if he had studied hard. Jika dia belajar dengan giat atau keras. Jadi jika dia belajar dengan giat atau keras ini menggunakan bentuk yang lampau. Had studied. Jadi bukan have studied. Nah, ini kemudian adalah bentuk yang terakhir. Past future perfect continuous tense. Di mana rumusnya adalah subject plus should or would plus have plus been plus present participle. Kemudian contoh kalimatnya, menjelang akhir bulan ini, semester yang lalu, Dewi akan sudah belajar ilmu kedokteran di Universitas Udayana selama 4 tahun. By the end of this month, last semester, Dewi would have been studying medicine at Udayana University for 4 years. By the end of this month, last semester, Dewi would have been studying medicine at Udayana University for 4 years. Ya, baik adik-adik mahasiswa, semoga masih semangat ya di dalam mengikuti kuliah bahasa Inggris ini. Mau tidak mau rumusan-rumusan yang ada ya itu harus dihafalkan ya. Jadi rumusan-rumusan yang ada dihafalkan sehingga ketika Anda menemukan pada suatu bahan bacaan berbahasa Inggris sebuah kalimat, Anda akan memahami ini tensesnya jenis yang mana. Sehingga berdasarkan tensesnya tersebut, Anda akan bisa mengerti kegiatan itu kapan terjadinya atau berlangsungnya. Nah, sekarang adalah kemudian kita pembahasan tugas ya. Nah, tugas untuk minggu ini jadi berbeda dengan minggu lalu. Minggu lalu Anda sudah membuat contoh-contoh tenses yang berbahasa Inggris. Jadi contoh bentuk present tense dan past tense. Contoh-contohnya itu sudah dikumpulkan lewat email. Nah, tugas yang harus Anda lakukan adalah membuat suatu cerita. Jadi membuat suatu cerita, Anda bisa
cerita bebas apa saja. Anda bisa juga menceritakan tentang diri Anda sendiri, menceritakan kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang Anda telah lalui dari waktu lampau, masa sekarang, dan harapan Anda terhadap kondisi yang akan datang. Jadi, nantinya Anda, buatkan cerita tersebut, kemudian nanti dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi tugas ini Anda tuliskan dalam bentuk Microsoft Word. Saya nantinya untuk memastikan supaya tidak ada mahasiswa yang copy paste dari temannya. Jadi ini akan mengurangi nilai Anda. Nilai tugas ini nanti bobotnya cukup besar poinnya, jadi Anda kerjakan dengan serius ya, jangan sekedar saja. Nah, jumlah halamannya tidak saya batasi, tergantung kepada kemampuan Anda. Jadi paling tidak Anda minimal itu membuatnya dalam 1 halaman, itu paling tidak ya. Terkait, font ya, bisa menggunakan fontnya itu adalah Times New Roman. Jadi menggunakan font Times New Roman yang 12 ya, Times New Roman 12. Kemudian spasinya 1,5. Jangan lupa pada bagian atas itu dituliskan nama sama name. Nah, tugas ini saya berikan waktu yang agak lebih panjang ya. Saya berikan waktu 2 minggu. Jadi tugas ini tidak harus dikumpulkan minggu depan, tetapi bisa Anda kumpulkan nanti sekitar lagi 2 minggu. Dikumpulkannya itu adalah lewat email, ya seperti yang email minggu lalu. Kemudian jangan lupa judulnya ya. Judulnya adalah aplikasi Tensis strip nama mahasiswa. Jadi sekali lagi judul tugasnya adalah aplikasi Tensis strip nama mahasiswa. Jadi bila ada hal yang tidak dimengerti, bisa nanti disampaikan lewat WA Group. Baik, demikian untuk materi perkuliahan hari ini. Saya harapkan adik-adik jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Inggris, karena suatu saat ketika Anda sudah tamat nanti, pasti akan diperlukan. Sehingga Anda supaya nanti tamat punya senjata tambahan. Jadi saya ingatkan terus-menerus ya, senjata tambahan untuk bersaing nantinya di dunia kerja. Jadi kemampuan bahasa Inggris inilah merupakan satu senjata tambahan Anda. Baik, perkuliahan hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Selamat siang.